mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita harus memiliki kecerdasan untuk mengerti isi Alkitab dengan benar.
tetapi juga kejujuran, ketulusan hati. Dan yang terakhir, saudara, kita harus memiliki kesediaan untuk melakukan jika itu merupakan perintah atau kehendak Tuhan. Jadi bukan sekedar kita mau belajar satu pengetahuan. Harus cerdas, jujur dan tulus, dan bersedia untuk mengenakannya dalam hidup kita. Inilah berharganya hidup. Keberhargaan hidup kita, saudaraku, dinilai dari seberapa kita dipenuhi oleh kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan itu melahirkan kita menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan mengatakan kamu dilahirkan oleh firman Tuhan. Nah, untuk itu kita harus cerdas, jujur dan tulus, serta bergairah untuk mengenakan kebenaran itu. Di antara kebenaran-kebenaran yang kita harus pahami, ini berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah yang harus sesuai dengan apa yang Dia ingini, bukan sesuai dengan apa yang kita ingini. Sebuah bentuk hubungan yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, saya kira mengerti kalau kita sebagai orang tua juga ingin memiliki hubungan yang sebagaimana mestinya menurut orang tua, bukan menurut anak. Memang orang tua akan memahami anak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki anak itu seiring dengan perjalanan waktu dan usia. Jadi ketika anak masih kecil, orang tua tahu menempatkan diri anak. Dan orang tua juga mengerti bagaimana anak menempatkan diri orang tua baginya. Tetapi seiring perjalanan waktu, bertumbuhnya kedewasaan, orang tua mau anaknya di tempat yang patut. Dan anak juga menempatkan orang tua di tempat yang patut. Anak usia 25 tahun menempatkan orang tuanya di tempat yang berbeda dari anak umur 5 tahun menempatkan orang tuanya. Dan hal ini tadi saya singgung pada waktu saya berkhutbah, saudaraku sekalian. Kita jangan hanya dimanjakan oleh konsep-konsep mengenai kasih karunia Allah, kuasanya yang menjadi jaminan bagi kita. Seakan-akan itu fasilitas yang bisa kita pakai kapan saja, sebanyak apapun, sesuai dengan percaya. Makin percaya makin dapat banyak. Makin beriman makin berlimpah. Tuhan kita bukan Tuhan macam itu, saudara. Jadi orang-orang ini membangun hubungan dengan Tuhan karena fasilitas tersebut. Karena Tuhan penuh kasih karunia, Tuhan mempunyai kuasa, lalu seakan-akan orang percaya bisa menggunakan kasih karunia, kuasa itu sesuai dengan keinginannya. Yang penting meyakini, mempercayai. Seakan-akan iman itu bisa mengatur Tuhan. Saya setuju bahwa berkat-berkat Tuhan itu disediakan bagi kita umat pilihannya. Tetapi dalam rangka untuk mengabdi kepadanya. Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Tuhan menyediakan fasilitas berkatnya agar anak-anaknya dapat menggunakan semua itu untuk maksud-maksud dan rencananya.
atau yang sama dengan untuk kemuliaannya. Jadi ketika anak umur 3-4 tahun, dia merasa bahwa apa yang orang tua miliki dia boleh miliki. Dia bisa minta, dia kadang-kadang bahkan memaksa. Mengintimidasi orang tua dengan tangisan, dengan teriakan, dengan banting-banting badan, benturkan kepala di tembok, lari keluar rumah, dan mengancam. Kasih nggak? Dan orang tua kadang-kadang memaklumi, nggak boleh begitu, kamu nggak boleh begitu. Coba kalau umur 20 tahun masih begini, dibawa ke rumah sakit jiwa. Benar. Dia lapor polisi, Pak, anak saya membahayakan, Pak. Untuk usia 20 tahun, 25 tahun masih begitu, wah membahayakan. Mengancamnya bukan dengan tangisan, dia bisa bawa pisau. Dia bisa berkata, saya bakar rumah ini. Anda tanya, Pak, apakah ini paralel dengan kehidupan anak Tuhan? Paralel. Saudara harus cerdas. Dan ternyata banyak komunitas Kristen dan khotbahnya mengarahkan jemaat berpikir demikian. Ya tentu saja Tuhan tidak bisa diperlakukan semena-mena. Ya, tidak seperti seorang anak yang bisa mengancam orang tua. Beda. Tetapi intinya sama ketika si anak tidak menempatkan diri secara benar dan tidak menempatkan orang tua secara benar. Di sini anak Tuhan tidak menempatkan diri secara benar dan tidak menempatkan Tuhan secara benar. Ilustrasi yang sangat bagus yang saya kemukakan tadi, saudaraku, ya. Seorang anak yang berkata kepada maminya, Mami, Upi punya PR matematik, Upi tidak bisa. Lalu si mamanya bilang, enggak apa-apa, it's okay nak, it's okay, ya, oke, Mami kerjakan. Mami bisa ini, kecil ini, kecil, nggak ada yang mustahil untuk Mami, ya. Tapi juga ada ini prakarya, loh, kok baru ngomong? Iya sudah minggu lalu sih Ma. Ya nggak apa-apa, sudah kamu bubuk, nanti mama tidak tidur semalam suntuk. Jangan saudara menggambarkan Tuhan itu begitu. Tuhan itu kan mengarahkan kita itu ke satu tujuan. Orang Kristen harus mengerti tujuannya. Dan ini mungkin kedengarannya sederhana tetapi tidak. Bahwa kita diciptakan hanya untuk Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Bahwa tidak ada satu makhluk pun yang berhak mengupayakan sesuatu untuk kemuliaan sendiri. Kemuliaan itu harga diri, kesenangan. Kalau yang melakukan itu, ia sama gairah dengan oknum Lucifer yang jatuh, yang mengupayakan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Orang-orang kafir saja, saudaraku, tidak kenal Tuhan, itu bisa berbagi kepada orang loh. Sehingga mereka ini bisa masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ya, tentu ini kasusnya tidak bisa saya kemukakan secara lengkap atau utuh. Tapi Tuhan menilai orang-orang yang membagi hidupnya. Dan faktanya memang ada orang-orang yang membagi hidupnya demikian. Nah, kalau orang percaya itu lebih dari sekedar membagi hidupnya, tetapi menyerahkan hidupnya tanpa batas untuk Tuhan. Kita harus sampai tingkat bahwa aku ada untuk Tuhan, bukan Tuhan ada untuk aku. I'm exist for the Lord. Bukan Tuhan ada untukku, aku ada untuk Tuhan. Kita sudah biasa hidup sesuka kita sendiri. Sekarang kalau kita mau begitu itu sudah susah luar biasa. Lalu ajaran yang lebih banyak dibagikan kepada jemaat yang tadi itu, Mami peduli itu, ya itu tambah rusak, saudaraku.
Saya kira saudara setuju dengan saya, banyak orang Kristen sudah usia 50, 55 tahun, 60 tahun. Tetapi memandang Tuhan itu juga seakan-akan seperti orang tua yang memanjakan anaknya. Lalu seakan-akan kita hidup ini hanya untuk dimanjakan. Dan seakan-akan Tuhan itu Tuhan yang mau dihargai dengan orang-orang yang mempercayai Dia, mempercayai kuasanya, tidak pergi ke dukun, tidak pindah agama. Cukup tuh cukup. Seperti Tuhan yang menginginkan banyak pengikut. Yang penting jadi Kristen, memuji-muji Dia. Aduh saudara, Tuhan itu punya berjuta malaikat yang memuji-muji Dia. Jauh lebih sempurna dari kita, saudara. Tuhan itu tidak demikian. Tuhan menginginkan saudara dan saya ini berubah menjadi manusia-manusia seperti yang Dia kehendaki. Dan di antaranya adalah bagaimana saudara menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai makhluk yang menyadari bahwa ia tidak berhak atas dirinya. Jadi kalau Tuhan menyediakan fasilitas berkat-Nya, itu maksudnya supaya anak-anak Tuhan ini mengembangkan diri dalam talenta, bakat, dan segala kemampuannya, yang itu nantinya digunakan untuk maksud-maksud dan rencana Tuhan. Nah kalau kita sadar hal ini, tahu hal ini, dan kita menolak, ini sama gairah dengan oknum Lucifer yang jatuh karena mengupayakan kemuliaan bagi dirinya. Nah di sini saya harus menjelaskan sesuatu yang juga tentu pernah saya singgung. Selalu sinergi saudara. Ada orang tanya, Pak kalau Bapak tulis satu buku, itu bab-bab yang lain dari buku yang pernah Bapak tulis masuk enggak? Oh iya, enggak bisa tidak. Kalau saya menjelaskan mengenai manusia misalnya, saya juga harus bicara soal dosa, soal pohon kehidupan. Kalau bicara soal pemilihan, saya harus menyinggung juga soal kehendak bebas manusia, antropologi ya. Ya mau tidak mau, di situ justru nampak sinerginya pembahasan kita, saudara. Nih Bapak Ibu perhatikan ya. Ini kan begini saudara. Ini Bapak yang menciptakan langit dan bumi kan Tuhan Yesus saudaraku. Dan Tuhan yang menjadi raja, yang bertahta. Sebenarnya Lucifer itu bukan melawan Bapak. Tidak bisa melawan Bapak. Bapak ini kan seperti sebuah tatanan, sistem. Tetapi roh yang hidup, ya Bapak ini saudara. Saya tidak mengerti kalau orang berkata suatu hari dia akan melihat wajah Bapak. Yang saya pahami ini roh. Ini misteri di atas segala misteri. Dari kekekalan sampai kekekalan. Udah gak kepikir oleh kita. Dia melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus keluar dari Bapa. Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan memerintah. Maka Alkitab mengatakan pemerintahnya sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Nah di antara ini ada Lucifernya. Dia membuat pemerintahan sendiri. Ini maksudnya. Melawan Dia, Tuhan yang mulia, Tuhan Yesus, sama dengan melawan Bapa. Lucifer ini kayak kupu-kupu. Dia berani loh melawan Tuhan Yesus. Kalau roh-roh jahat itu gemetar, ya, yang Alkitab katakan setan itu enggak gemetar. Diabolos dalam bahasa Yunani. Itu tidak gemetar. Ini enggak gemetar. Makanya kalau Alkitab menggunakan kata setan, terjemahan aslinya sebenarnya bukan setan, daimonia, roh-roh jahat.
Roh jahat gemetar. Karena roh jahat itu bisa dua kemungkinan. Malaikat-malaikat yang jatuh atau roh-roh orang mati yang jahat yang menjadi milik kuasa gelap yang belum dimasukkan Hades. Gemetar terhadap Tuhan Yesus yang walaupun waktu itu mengosongkan diri, tapi tahu roh yang ada pada diri Yesus ini Allah, gemetar. Tapi kalau Lucifer tidak, dia berkata, sembah aku, kuberikan dunia padamu. Berani. Ayo kita berteman yuk. Berteman yuk, jangan nurut Bapak. Tapi Tuhan Yesus enggak, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja kamu berbakti. Proskuneo, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku menghormati Bapa. Nah, saudara, ini salah satu di sini. Jangan bikin kerajaan seperti ini. Aku berkuasa atas mulutku. Aku berkuasa atas tanganku. Aku berkuasa atas tubuhku. Aku mau gerakkan kemana aku mau gerakkan. Aku berkuasa atas talentaku, bakatku, uangku. Semua yang ada padaku. Ini milikku. Ini Lucifer. Dan faktanya ada orang-orang Kristen begitu. Melihat orang menderita saja dia tidak tolong. Lebih pelit, lebih jahat dari orang non-Kristen. Faktanya begitu. Dan Anda jangan merasa, jangan merasa bahwa karena saudara orang Kristen, saudara sejahat-jahatnya tetap lebih baik dari orang non-Kristen. Oh enggak. Justru karena Anda orang Kristen, iblis itu akan terus mencoba Anda jadi jahat, kalau bisa sangat jahat. Tapi kalau saudara memang dibesarkan dalam lingkungan yang baik-baik, yang tidak mungkin juga kepelacuran, berjudi, Anda jadi orang baik. Tapi jangan dikendalikan oleh Allah. Udah cukup kamu berteman sama aku dengan cara begitu. Jadi suatu penyesatan yang benar-benar merusak dan mematikan kehidupan iman. Kalau seseorang diberi kesan seakan-akan dia berhak memiliki suatu kepentingan dalam hidup ini. Jangan nanti kamu berkata lagi, kalau di gereja kita menyembah Tuhan, kalau hari-hari kita nggak menyembah. Menyembah itu bukan angkat tangan. Proskuneo itu artinya memberi nilai tinggi melalui semua yang kamu ucapkan, semua yang kau pikirkan, semua yang kamu lakukan, kamu menyembah Allah. Itu namanya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Waktu saya mengarang lagu ini, matikanlah aku Tuhan, matikanku setiap hari, agar ku dapat memuliakan namamu dalam roh dan kebenaran. Saya belum mengerti firman ini. Ini lagu saya tulis tahun 80 sekian. Jadi sudah 20 tahun, 25 tahun lebih. Tapi sekarang saya baru mengerti. Hebat itu lagu. Karena kalau orang tidak mematikan dagingnya, dia tidak bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau di gereja, lalu pemimpin puji-pujian berkata, mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Lalu bahasa roh, you kira-kira tahu nggak? Itu ngawur. Bahasa roh itu bukan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bahasa roh itu tanda, karunia. Itu bukan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mungkin bagian kecil bisa. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, sistem atau cara seperti seremonial. Segenap hidup kita ini ibadah. Dan jujur saja saya juga tahun-tahun belakangan ini baru mempraktekkan. Dan hari ini kalau saya dapat nilai dari Tuhan, saya tidak yakin dapat nilai 8 loh. Tapi kayaknya 6 sih dapat. Atau di atas 6 sedikit gitu. 6,5 atau 7. Tapi saya itu pengen dapat nilai 9. 9,5 sampai 10. Tapi 10 saya tidak 10-nya Tuhan Yesus. Ini kan perasaan saya. Mudah-mudahan Tuhan berkata enggak ya Ras, kamu 8,5. Mudah-mudahan. Saudara nilainya berapa? Oke, enggak usah jawab deh.
rasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru.
adalah suatu penyesatan yang benar-benar merusak dan mematikan kehidupan iman. Kalau seorang diberi kesan seakan-akan dia berhak memiliki kepentingan. Ini saya belajar begitu saya bangun pagi, apa yang harus kulakukan. Dulu saya mikir gini, aku bangun pagi, wah film-film yang saya beli waktu saya olahraga udah kadaluarsa. Saya mesti beli film baru, sambil olahraga nonton film, kan gitu. Sekarang sih aku mulai hati-hati, itu Tuhan kehendaki enggak? Setiap langkah kita harus diperhitungkan. Sebab baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi buka mata itu saudara sudah mulai menyembah, mulai berbakti. Saudara beli barang, saudara berbuat apapun harus mempertimbangkan perasaan Tuhan. Ingat ini saudara, gambar ini harus diingat. Nilai saya belum bagus loh, ya betul. Jadi begini saudaraku, ini kan hukum. Kalau orang Yahudi atau agama-agama pada umumnya punya hukum, sudah melakukan hukum ini ya sudah. Tapi kalau orang Kristen bukan hanya punya moral yang baik, tidak melanggar hukum, tapi juga sikap hatinya, setiap kata yang diucapkan, semua harus benar. Semua harus benar. Itu ibadah yang sejati saudaraku. Siap saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu maksudnya. Tidak ada wilayah dalam hidup kita yang Tuhan tidak intervensi. Ini hidup yang luar biasa, unggul tuh seperti ini. Saya sedang belajar nih saudara. Saya itu hampir ketinggalan saudara. Hampir terlambat di sini. Dan sebenarnya sih jujur ngomong terlambat dengan usia 57 dan melayani pekerjaan Tuhan 35 tahun ini. Dari muda belia loh saya menjadi seorang pelayan jemaat, muda sekali. Saya terlambat. Tapi ya lumayan lah daripada tidak sama sekali saudara. Sebelum saya lanjutkan saya mau tanya, saudara tahu nggak saya ngomong apa? Saudara bersedia untuk berubah nggak? Perhatikan, oleh karenanya jemaat merasa bisa menuntut Tuhan, belum lagi ajaran mengenai mengklaim janjinya. Kenapa sih kok kita bisa klaim janjinya itu dari mana? Tuhan yang mesti klaim kita, kita miliknya. Lu kok kita klaim Tuhan? Piye itu? Bukan kita yang mengklaim Tuhan, Tuhan yang klaim kita. Kamu tuh siapa? Kamu ada itu karena aku. Kamu tidak berhak menggunakan dirimu untuk kepentinganmu. Nah, ajaran yang sudah salah, oleh karena merasa bisa menuntut Tuhan agar Tuhan melakukan sesuatu bagi dirinya dan yang dirasakan sebagai kebutuhan ya. Ajaran ini sangat kuat, telah diajarkan kepada jemaat. Bagi mereka yang belum dewasa atau belum memahami tujuan hidup, bahwa tujuan hidup kita untuk Tuhan saja dan kerajaannya, bahwa kita tercipta hanya untuk Tuhan, maka mereka menjadikan kepentingan sendiri itu sebagai tujuan. Lalu Tuhan itu mendukung. Seakan-akan orang bisa bilang gini, untung gue minta tolong sama lu. Untung saya bisa aku minta tolong sama engkau Tuhan. Kalau enggak aku minta tolong sama iblis loh, atau dukun. Kan itu anak kecil. Anak kecil yang mengintimidasi orang tua, bisa lari, bisa segala macam. Tidak boleh ada sesuatu yang kita lakukan di luar kendali Tuhan. Maka dalam kitab Yakobus dikatakan, jangan berkata aku mau ke kota anu setahun dagang. Betul nggak? Oh nggak boleh. Jika Tuhan mengendaki. Saudara yang mau dibelenggu Tuhan, makin dibelenggu, saudara makin bebas. Tapi saudara makin keluar dari belenggu Tuhan, you semakin terbelenggu oleh dunia. Saudara itu wajahnya kok polos begini ya.
Innocent banget gitu loh. Saudara mengerti yang saya katakan? Saudara mau melakukan? Jangan menuntut Tuhan lagi. Kalau untuk kita ya Bapak Ibu, sudah kelasnya seperti ini, sudah mengerti kebenaran ini, kita nggak gampang minta. Kalau minta pun dengan takut-takut. Ajaran seperti itu sudah merusak banyak pikiran orang. Dan kalau jujur saudara juga masih ada dampak impactnya itu masih jelas di dalam pikiran saudara-saudara. Ya, Tuhan yang memutuskan kutuk-kutuk, ayo sini saya doakan, itu semua ngawur saudara. Salah. Saudara nanti baca buku saya mengenai kutuk. Jadi saudaraku, orang-orang yang meletakkan kepentingan Tuhan di belakang atau kepentingan Tuhan di sisi kepentingannya, itu salah. Saudara mau dengar terus gak nih? Kita tidak punya kepentingan. Hidupku hanya untuk kepentingan Tuhan. Aku tidak punya kepentingan. Kalau kemarin dulu aku sudah salah, sekarang aku tidak mau salah lagi. Aku mau hidup hanya untuk kepentingan-Mu Tuhan. Makanya moral kita harus diperbaiki. Kesucian hidup kita harus diperbaiki. Berbagailah orang yang suci hatinya, ya, kata Roy, orang yang clean, yang bersih. Karena dia akan hurao, dia akan bisa mendengar, melihat Allah. Harus bersih. Dari hati yang bersih, kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi hidup untuk kemuliaan Allah itu bukan sekedar memuji-muji Tuhan. Lalu kita ke gereja, ya. Kalau pendeta bagaimana menggelar pelayanan supaya lebih banyak orang menjadi anggotanya. Tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan itu dalam segala hal yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Boleh tepuk tangan. Banyak orang hidup hanya untuk memiliki sebuah kehidupan seperti yang dia kehendaki atau seperti yang dia inginkan. Banyak orang hidup hanya untuk memiliki sebuah kehidupan seperti yang dikehendaki atau yang dia inginkan. Dan jujur saja rata-rata saudara gagal. Berapa persen orang yang berkata, aku mencapai tujuanku, aku telah mencapai cita-citaku. Coba berapa persen? Yakin ada 5%. Jadi pada waktu dia membayangkan sesuatu di sini, bisa nggak kira-kira yang dibayangkan terwujud? Jarang orang mencapai, rata-rata enggak. Saya bisa melihat anak-anak remaja yang waktu muda punya cita-cita, mau begini, punya mobil. Faktanya setelah menikah, boro-boro naik mobil, motor pun dia nggak punya. Anda ngerti maksud saya? Berpikir besar, faktanya jauh nanti jauh. Saudara kalau ketemu teman-teman lama waktu SMA, sekarang di mana? Aku udah cerai nih, baru cerai. Tinggal di mana? Ya saya kontrak. Satu lagi, kamu gimana? Wah saya kos saja. Anak bawa suami saya. Tragis. Itu rata-rata tragis saudaraku. Nah kalaupun orang mencapai apa yang dicita-citakan, apakah dia berkata, aku berhenti sampai di sini, aku udah mencapai. Begitu? Enggak. Dia mikir yang lain lagi. Tulang. Dia mikir yang lain lagi. Sampai mati. Nah sekarang saudara pernah mimpi mau jadi apa, punya ekonomi bagaimana? Udah jangan lagi mempersoalkan itu. Pasti banyak orang memikirkan punya rumah tangga yang baik, punya rumah. Kenyataannya gak pernah punya pasangan hidup. Atau punya pasangan hidup lalu kecewa. Gak pernah punya rumah. Oke itu gak masalah. Sekarang saudara membawa diri saudara kepada Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan ini aku. Di sisa umur hidupku ini, aku mau mengejar ketinggalanku. Tuhan tidak
membutuhkan uang saudara atau kehebatan apapun, tapi hati yang utuh dan bulat untuk mencintai Dia. Beri kemuliaan. Ini menghibur hati saya, satu kebenaran yang tadi juga saya kemukakan. Kalau seorang wanita jatuh cinta kepada seorang pria, saudaraku, dia nggak peduli orang tuanya melarang, dia bisa meninggalkan orang tua, minggat. Dia nggak peduli orang tuanya punya harta banyak, ia nggak dapat warisan. Dia nggak peduli di masyarakatnya dia terbuang, kan dia punya masyarakat. Ya society-nya orang-orang kaya, keluarga besarnya, bisa nggak dikenal, nggak bisa nggak dikenal lagi, dia bisa loh, bener nggak? Bener nggak? Dia menikmati pria ini. Lah kenapa kita tidak bisa berbuat begitu untuk Tuhan? Nah ini membahagiakan saya mesti bisa begitu. Tapi Tuhan tidak kelihatan Pak. Justru saudara harus mencari Tuhan. Kalau saya sarankan saudara berdoa tiap hari 30 menit, 45 menit. Itu maksudnya. Menikmati Tuhan sampai ketemu. Oke, boleh tepuk tangan, saudara. Saya kasih tahu ya, jujur ya, Tuhan itu nggak enak. Tuhan itu nggak enak di lidah jiwa kita yang rusak ini nggak enak. Yang enak itu barang branded, terhormat, mau apa dituruti, nggak enak Tuhan itu. Tapi kalau kita memilih Dia lebih enak dari segala sesuatu. Percaya. Saudara harus berani melangkah. Kalau tidak enggak gampang. Ayo pikul kuk yang kupasang, belajar baru kamu dapat kelegaan itu. Kau bisa menikmati aku. Saya ini juga sebenarnya belum 100% bisa menikmati Tuhan, saudara. Karena kan jiwa saya juga rusak. Daging saya juga sudah rusak, mau mendesak, mau dipuaskan. Jiwa saya juga rusak, mau dipuaskan. Tapi saya sudah mulai melewati. Supaya kalau kita tulus bisa mengatakan begini. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Kulabuhkan rinduku Tuhan. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa jalinan cinta kita nan abadi. Kita seperti bercinta dengan bayang-bayang dan bercumbu dalam fantasi. Saya mengerti, seperti bercinta dalam bayang-bayang dan bercumbu dalam fantasi. Tetapi percayalah bahwa yang kita sembah Tuhan yang hidup. Boleh tepuk tangan, kita beri kemuliaan. Jadi kalau saya gambarkan ya saudaraku, kita seperti berfantasi di sini.
Saya itu pernah mempersoalkan, saudaraku. Sungguh saya mempersoalkan. Saya berdoa dan berpikir, Tuhan, Engkau kenapa seperti jual mahal? Kok tidak mudah bisa grab menggenggam Engkau itu seperti bayang-bayang. Jawaban yang saya pahami sampai saat ini, kalau Tuhan yang gampang di grab, Tuhan yang murahan. 1, 2. Tuhan mau menguji ketekunan kita. Serius enggak engkau mempercayai aku? Makanya waktu saya menulis mengenai apakah Allah itu ada untuk anak-anak remaja, sekarang sedang saya tulis untuk remaja, nanti juga untuk anak pra-remaja. Saya tulis, bagaimana membuktikan Allah itu ada? Kan kita harus mengajari mereka. Tidak ada pilihan kecuali percaya dulu. Lalu anak-anak mesti diajar menyembah. Haleluya. Harus dari kecil. Biar dia menemukan Tuhan di dalam bayang-bayangnya. Dan Tuhan pasti menyatakan diri di sini. Kalau untuk seumur kita harus sudah real Tuhan. Jadi kita seperti bercinta dengan fantasi, bercumbu dengan bayang-bayang atau bercinta dengan bayang-bayang, bercumbu dengan fantasi. Tapi Tuhan itu real. Kita harus mengalaminya. Kita bisa menikmati Tuhan, saudara. Seperti tadi seorang wanita yang bisa, seorang gadis yang meninggalkan orang tua, tidak mendapat bagian warisan. Bisa loh dia nekat, dia menikmati pria itu. Sekarang kita menikmati Tuhan. Sampai saudara bisa menemukan satu hubungan yang unik. Itu lebih dahsyat tentu dari hubungan kita dengan, kalau dulu kita pernah pacaran, menikah, pasangan hidup kita, lebih dari itu. Dan itu agung sekali yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi orang yang jatuh cinta kepada Tuhan tidak bisa tidak kelihatan hidupnya. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikan keadaan itu. Tidak mungkin. Dia akan kebaca. Akan tercium orang yang mencintai Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan. Wah, tidak bisa nggak kelihatan. Dan saya harap saya bisa lebih mencintai Tuhan lebih dari hari ini. Supaya setiap kali saya khotbah saya bisa memberikan gairah cinta itu, saudaraku. Kita yang harus menggores jiwa kita. Aku memilih mencintai Tuhan. Dia tujuan hidupku. Aku tidak boleh melukai hatinya. Kita sendiri. Dan kita yang harus mengatakan, ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Begini-begini nih saudaraku, begini-begini nih. Udah jadi pendeta dan khotbah, begini-begini nih, masih takut loh. Takut kalau satu kali saya ketemu Tuhan, jangan Tuhan bilang, kamu siapa? Loh bener, saya begitu-begitu kadang-kadang ada mirisnya. Waduh, jangan sampai saya gak dikenal Tuhan. Maksud Pak? Iya, maka itu memaksa saya untuk terus menyenangkan dia. Kalau aku salah, aku minta ampun, minta maaf. Aku tahu aku diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Karena anugerahnya, tapi aku mau berkenan kepadanya. Oke, saudara, muliakan Tuhan.
Ku bersyukur Tuhan kepadamu, karena kasih setia yang kau beri padaku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang Kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku.
Tuhan.